Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Sefiza Fairuz atau biasa dipanggil Tiza. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai upgrading CV. Nah, upgrading CV di sini fokusnya di CV yang berbasis ATS friendly ya teman-teman. Oke, kira-kira CV ATS tuh kayak gimana sih? Jadi, ATS atau Applicant Tracking System merupakan sebuah software yang biasanya digunakan oleh perusahaan ketika teman-teman nge-apply CV ke perusahaan tersebut. Nah, dengan teman-teman menggunakan CV yang berbasis ATS friendly juga, teman-teman bisa ngebantu proses screening CV nih. Jadi biasanya perusahaan yang menggunakan software ATS ini sudah men-set kira-kira nilai IPK minimalnya berapa, skills yang dibutuhkannya itu apa aja, pengalamannya itu apa aja. Nah, ketika teman-teman meng-apply CV yang memang keyword-nya ada di situ, jadi kan teman-teman punya chance nih untuk untuk bisa lolos screening CV lebih kan. Jadi itulah mengapa CV ATS ini sekarang sedang digandrungi nih teman-teman. Nah, dalam pembuatan CV ATS friendly juga, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word. Nanti masuk Microsoft Word, terus nanti tinggal cari di kolom source-nya misalnya kurikulum vitae, terus bisa juga pakai Kinobi Asia. Kinobi Asia teman-teman bisa cari di internet aja ya. Terus misalnya teman-teman bingung nih mau pakai bahasa apa. Nah, aku saranin untuk prefer pakai bahasa Inggris aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Cuman lebih baik pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena sekarang-sekarang emang bahasa Inggris tuh lagi digunakannya gitu loh. Jadi change untuk bisa lolosnya juga ada gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas outline nih. Jadi aku bakal nge-breakdown kira-kira tips-tips yang bisa aku berikan ke teman-teman tuh apa aja sih gitu ya. Oke, berikut adalah contoh CV-nya yang menggunakan ITS friendly. Di sini ada summary, experience, dan lain-lain. Kita bahas yang pertama. Yang pertama itu ada header. Di header ini udah ada nama, udah ada nomor handphone. Kalau bisa nomor handphonenya misal udah ke-connect ke WhatsApp ya teman-teman. Kan biasanya recruiter itu suka hubungin via WhatsApp juga nih. Lalu ada email, kemudian ada link LinkedIn-nya, kemudian ada alamat. Alamat di sini contohnya di Bandung. Nah, teman-teman aku mau kasih saran kalau misalnya punya alamat tuh jangan masukin yang terlalu detail ya, karena kalau misalnya terlalu detail takutnya emang alamatnya disalahgunain aja gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai misal nama daerah, koma, kota gitu. Kemudian ada summary-nya atau about. Nah, di about ini teman-teman bisa masukin satu paragraf yang nggak begitu panjang dan yang nggak begitu pendek, kira-kira yang ngejelasin atau ngepromosiin diri teman-teman nih. Karena biasanya summary ini tuh hal yang pertama dibaca oleh recruiter itu. Nah, dari header ini, apa yang bisa aku kasih tips? Oke, yang pertama itu ada foto. Nah, foto ini teman-teman ada pro kontranya ya. Jadi pro-nya itu teman-teman bisa membangun brand diri teman-teman ke recruiter gitu. Kalau misalnya kontranya, peluang CV terbaca oleh si ATS software itu menurun gitu teman-teman. Jadi ini balik lagi ke teman-teman misalnya mau pakai foto atau enggak itu terserah. Tapi kalau misalnya memang mau pakai foto, aku saranin fotonya itu bukan pas foto yang misal background merah, background biru ya. Tapi misalnya pas foto yang emang formal, tapi misal pakai jas atau pakai kemeja, tapi gayanya tuh formal gitu teman-teman. Jadi nggak yang pas foto banget gitu. Oke, kita lanjut ke works experience. Di work experience ini udah ada title pekerjaan, lalu udah ada nama perusahaannya, kemudian ada lokasi bekerjanya, lalu udah ada tanggal mulai dan akhir. Nah, tips yang aku bisa berikan ialah use CAR method. Jadi CAR method itu adalah challenge, action, maupun result. Nah, teman-teman bisa menggunakan poin-poin ini untuk dijadikan poin-poin rujukan di dalam si work experience teman-teman. Misalnya ya, di sini kan kalau misalnya dicontoh cuma ada 2 poin. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai 3 poin kan kesannya lebih baik kan, jadi lebih banyak gitu. Nah, jadi yang pertama, poin pertama itu teman-teman bisa masukin challenge-nya. Kira-kira di work experience ini teman-teman challenge-nya tuh apa aja sih? Lalu misalnya di poin kedua itu ada action. Nah, misal dalam challenge tersebut action-nya teman-teman tuh apa sih untuk bisa menaklukkan itu gitu. Lalu yang ketiga itu ada result. Nah,
dari action yang teman-teman kasih, result-nya itu ada apa aja sih? Terus juga aku pengen ngasih saran nih teman-teman, misal teman-teman mau ngasih result, di point result itu lebih baik memainkan angka gitu teman-teman. Misal masukin 80% atau misalnya 10.000 gitu contohnya ya. Atau kayak gini deh bayangannya, memajukan organisasi, result-nya itu gitu misalnya. Tapi teman-teman kalau misalnya pakai angka gini, memajukan 80 organisasi. Nah, kan lebih gimana ya, lebih enak dan lebih, oh ternyata lebih kebayang gitu loh yang memajukan 80 organisasi. Jadi teman-teman bisa menggunakan memainkan angka di bagian point result ya. Oke, lanjut. Ini ada education. Di education ini udah ada nama instansi, lalu udah ada degree-nya, kemudian udah ada nilai rata-rata ataupun IPK, lalu ada tanggal mulai dan akhir. Kira-kira tips yang bisa aku tambahkan di sini adalah memasukkan lokasi. Kira-kira lokasi education teman-teman ini ada di mana sih gitu. Lalu yang kedua itu ada activities and societies. Kira-kira ketika teman-teman mengambil pendidikan di sini, aktivitas dan segala macamnya teman-teman apa aja sih? Misal ya, mengikuti himpunan, lalu misalnya mengikuti laboratorium, itu teman-teman bisa masukin nih, dijadikan poin-poin aja gitu. Lalu ada at high school education. Nah, menurutku kalau misalnya masukin education tuh bisa dimulai dari SMA gitu, nggak usah dimulai dari TK, SD, SMP ya teman-teman, tapi bisa dari SMA. Namun kalau misalnya teman-teman udah ngambil S2, S3, ya SMA nggak usah dimasukin gitu, karena takutnya ngabis-ngabisin space aja gitu. Jadi ya yang perlu-perlu aja gitu. Lalu kita lanjut ya ke organizational experience. Di organizational experience ini udah ada nama instansi, lalu juga ada title pekerjaan, kemudian ada lokasi, lalu ada tanggal mulai dan akhir. Kira-kira tips yang bisa aku sampaikan di sini adalah menggunakan start from the newest one. Start from the newest one itu kayak gini teman-teman. Di sini ada Elektro Premier League dan ada keluarga mahasiswa teknik elektro, di mana bisa dilihat tanggalnya untuk IPL sendiri atau Elektro Premier League itu dari November hingga Desember 2021, lalu keluarga mahasiswa teknik elektro dari Mei 2022 hingga Mei 2023. Nah, teman-teman bisa dilihat dong yang paling baru tuh berarti yang keluarga mahasiswa teknik elektro kan. Nah, berarti keluarga mahasiswa teknik elektro itu ada di paling atas, sedangkan Elektro Premier League itu ada di paling bawah. Jadi teman-teman bisa mengarrange-nya itu dari yang paling baru ya. Lalu kemudian bisa menggunakan CAR method untuk si poin-poin yang teman-teman ingin bagikan gitu ya. Kemudian ada skills, achievement, and others. Nah, teman-teman di skills, achievement, and others ini bisa masukin project yang teman-teman pernah lakuin. Kemudian ada kegiatan volunteering. Lalu ada nilai tes bahasa jika memang mengambil. Kemudian ada achievement lomba. Nah, untuk di sini contohnya ada certification and skills. Itu bagus. Lalu tips yang bisa aku sampaikan di sini adalah add years, menambahkan tahun. Kenapa? Jadi gini teman-teman, di sini kan ada certifications ya. Certifications kan berarti harus kayak diambil tesnya dulu kan, dan misalnya ditambahin tahun, recruiter tuh bisa tahu, oh dia mengambil sertifikasi ini misal dari 2017 ya, oh ternyata dia baru mengambil sertifikasi ini di tahun 2022 ya. Jadi recruiters tuh bisa tahu gitu kira-kira teman-teman ngambil tesnya itu kapan aja gitu. Jadi menurutku bisa ditambahin tahun di certifications-nya. Oke, jadi cukup sekian upgrading CV kali ini bersamaku. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dengan adanya kegiatan upgrading CV ini bisa memboost CV teman-teman ketika mengapply di sebuah pekerjaan atau volunteer atau magang. Oke, sekian. Terima kasih. Dadah!